Iya, tahap ke fase remaja. betul. Nah, menyangkut usia perkawinan dan kesehatan reproduksi, tentunya teman-teman juga harus tahu nih mengenai remaja itu sebenarnya apa sih. Nah, dalam fase remaja ini gimana sih sebenarnya? Baik, remaja dalam kategori pengertian dari BKKBN itu sendiri adalah anak yang sudah berusia 10 sampai 24 tahun, seperti itu. Dan ketika sudah kuliah pun usia biasanya 20 sampai 24 ya Kak Iva, kalau Iya. kuliah itu Betul. ketika belum berkeluarga Mm-mm. masih dikategorikan sebagai remaja, seperti itu. Oke. Jadi mereka masih kategorikan remaja lah ya. Iya, Kayak betul. saya gini kan baru 15 tahun gitu ya. Masih kategori Ya, remaja ya. masih. Oke. Baik. Baik, Ayah Bunda, eh, tentang pendewasaan usia perkawinan, kenapa kami perlu mengangkat tema ini, dan pendewasaan usia perkawinan ini merupakan salah satu program yang menjadi program yang terpenting juga ya Kak Iva, karena di masyarakat kita tentunya khususnya di Indonesia masih banyak remaja yang tadi seperti Kak Iva sampaikan di bawah umur sudah memasuki sudah berumah tangga, sudah menikah, sudah seperti itu. Banyak ditemui. Iya, Di daerah kita betul. ini juga banyak kita temui. Betul, dan banyak faktor penyebabnya juga seperti itu ya Kak Iva. Bisa jadi karena by accident atau mungkin karena faktor ekonomi, keinginan bisa, orang tua juga, faktor ekonomi juga, banyak sekali faktor. Namun tentunya di samping faktor-faktor penyebab tadi, tentunya kita sebagai orang tua perlu mengetahui, mempunyai wawasan apa sih dampak negatif atau efek samping yang tidak baik dari perkawinan yang memang belum usianya, seperti itu. Bisa dikatakan belum waktunya. Iya, betul, belum waktunya. Nah, usia yang ideal untuk menikah ini adalah 20 tahun bagi perempuan. Dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa usia ini? Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Itu yang idealnya gitu yang ya. Yang idealnya, ya. Untuk perempuannya 20 tahun. 20 tahun dan untuk laki-lakinya 25 tahun. Betul. Ini menarik sekali tentunya. Ya. Yang idealnya seperti ini. Ya. Apakah bisa dikatakan ketika seorang wanita umurnya misalnya 20 tahun ke atas itu tidak dikatakan ideal lagi, atau yang laki-laki ini 25 tahun ke atas itu tidak dikatakan ideal lagi. Nah, di sini mungkin ada sangkut pautnya dengan kesehatan reproduksi tadi. Iya, betul. Oke. Baik, sebelum nanti kita membahas tentang ke reproduksi ya Kak Iva, tentang pendewasaan usia kawin ini atau biasa disingkat PUK, ini adalah tentunya sebagai upaya kita untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Jadi PUK atau PUP ini pendewasaan usia perkawinan. Kalau PUK pendewasaan usia kawin, bukan sekedar menunda sampai usia tertentu. Artinya bukan menunda sampai misalnya tadi yang ideal untuk perempuan itu 20 tahun. Seperti itu. Namun pada tujuan intinya yaitu sekadar mengusahakan, bukan sekedar tapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang ideal, yang cukup dewasa, seperti itu. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu ya. Iya. Dan maklum kalau remaja ini biasanya temperamennya agak berubah-ubah gitu ya. Biasanya seperti itu. Dari temperamen emosional sampai ke ya seperti itulah
emosionalnya turun naik, darah tingginya suka turun naik gitu ya. Betul. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga bersama-sama tentang mengapa kita harus membahas mengenai usia perkawinan juga kesehatan reproduksi di saat remaja. Betul. Dan tentunya di samping dari sisi mental tadi ya Kak Iva, yang terpenting juga dari sisi kesehatan reproduksi si perempuan tadi. Oke, itu kenapa kita diharuskan idealnya 20 tahun mungkin ya. Betul, betul. Nah, bagaimana sih ideal, kenapa dikatakan ideal di saat 20 tahun nih yang perempuan misal? Baik. Untuk kenapa harus memasuki usia yang ideal tadi Kak Iva, tujuan pendewasaan usia perkawinan ini tentunya yang pertama penurunan tingkat kelahiran. Jadi semakin usia perkawinannya itu sebelum kita melihat dari sisi kesehatan reproduksinya ya Kak Iva. Iya. Untuk usia ideal yang tujuan pertama Kak Iva dari pendewasaan usia perkawinan ini yaitu penurunan tingkat kelahiran. Jadi ketika si perempuan ini usianya tidak terlalu muda, otomatis tingkat kelahirannya pun tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak. Oke. Kalau orang-orang dahulu mungkin usia 15, 18 sudah menikah, sudah melahirkan, seperti itu. Jadi ada juga yang usia yang 20 tahun kadang-kadang mereka sudah punya anak 3. Ya, betul. Iya kan? Karena tadi menikahnya muda gitu. Menikahnya muda. Jadi bisa dikatakan ideal itu karena mereka ya dari segi fisik juga, iya kan? Ya. Dari segi fisik dan juga dari segi kesehatan reproduksinya ternyata. Betul. Kemudian tujuan dari pendewasaan usia perkawinan ini juga Kak Iva yang kedua, perubahan mendasar pada tingkat pendidikan, struktur ekonomi dan keluarga, seperti itu. Biasanya ketika seorang remaja mengutamakan pendidikan, minimal sudah lulus kuliah lah, tentunya dia akan memiliki pendidikan yang tinggi, minimal S1 seperti itu. Lain halnya ketika menikah di usia muda, otomatis pendidikannya pun terbengkalai. Nah, walaupun tidak semua seperti itu tentunya. Banyak yang kuliah sambil menikah seperti itu. Tapi kuliahnya pun selesai juga gitu. Seperti itu. Ada kala juga sambil kuliah juga di pertengahan kuliah itu langsung menikah gitu ya. Iya. Mereka punya anak tapi mereka juga berhasil gitu kan. Iya, betul. Tapi kebanyakan di sini itu adalah mereka yang di bawah umur. Enggak kebanyakan sih, cuma ada lah ya beberapa mereka yang di bawah umur itu menikah tapi mereka melupakan atau meninggalkan pendidikan mereka. Betul. Bahkan banyak yang masih usia sekolah menengah atas seperti kelas 2, kelas 3, dia tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena tadi keburu menikah seperti itu. Ya. Iya. Dan menurut dari KB sendiri gitu ya, dari Dinkes dan juga KB itu bagaimana sih ketika anak remaja misalnya umur 16 tahun gitu mereka menikah, itu apakah tidak ada efek sampingnya seperti apa gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas ke tema yang kesehatan reproduksi. Oke. Seperti itu. Nah, kita lagi ke usia perkawinannya dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan berarti di bawah umur 20 ini boleh juga menikah ya. Boleh saja menikah tapi dilihat lagi dari kesehatan reproduksinya. Betul. Ini akan mempunyai efek samping tentunya ya kan? Betul. Namun ketika misalnya ada yang terlanjur menikah muda, bisa diusahakan hamilnya ditunda sampai usia yang ideal tadi, misalnya sudah usia 20 baru siap dibuahi seperti itu. Jadi menikah tidak masalah. Tidak masalah. Alangkah lebih baiknya untuk menunda momongan. Kayak iya, ya? betul, betul. Jadi ini ilmu tentunya buat kita semua dan juga untuk teman-teman dimanapun berada, bahwasannya
bukan tidak apa namanya, bukan tidak boleh, tapi ini dampaknya untuk kesehatan sang Betul. perempuan Betul. maupun si calon babynya nanti. Betul. Untuk kesehatan reproduksinya. Karena di sini kita akan bahas nih kenapa berpengaruh kayak gitu ya. Betul. Baik. Kemudian tujuan pendewasaan usia perkawinan yang ketiga yaitu perubahan mendasar pada hubungan orang tua dan anak. Perubahan mendasar Pada hubungan orang tua dan anak. gimana tuh maksudnya? Ketika seorang remaja sudah memutuskan untuk menikah, tentunya dia otomatis berubah status dari tadinya sebagai anak. Nanti ketika dia mempunyai anak, dia akan berubah status menjadi orang tua seperti itu. Dan ini tentunya harus mempunyai kesiapan baik fisik, mental, finansial juga seperti itu. Diharapkan ketika dia menikahnya di usia yang ideal, pendewasaan usia perkawinan, dia akan lebih siap. Baik dari sisi mentalnya dia sudah siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Dari sisi finansial mungkin bagi laki-laki dia sudah siap untuk menafkahi istri dan anaknya seperti itu. Iya, dari perempuannya dia harus siap menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu. Iya, betul. Anak-anaknya kayak gitu ya. Dan ini tentunya bukan tugas yang ringan ya, kayak untuk menjadi seorang istri dan ibu ini banyak sekali mungkin ayah bunda yang sudah mengalami. Iya, punya tanggung jawabnya tersendiri. Dan seperti yang kita ketahui juga kalau remaja ini kan lagi tengah asik-asiknya gitu ya, lagi tengah apa namanya orang bilang tuh, pokoknya lagi tengah seru-serunya lah, ngumpul dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah ketika sudah menikah akan berubah tentunya. Nah ini yang menjadi tadi perubahan mendasar pada hubungan anak orang tua dan anak. Iya, orang tua dan juga anak. Iya. Dan mungkin nanti lebih melebar lagi, tidak hanya sebagai orang tua, namun juga sebagai menantu, dan itu punya konflik tersendiri seperti itu ya. Iya. Ada adik ipar, ada kakak ipar. Ketika dia tidak siap secara mental, ini akan berimbas kepada keharmonisan dari pernikahan itu sendiri tentunya. Dan tentunya berdampak kepada kedua belah pihak keluarga. Betul. Itu tujuan yang pendewasaan usia perkawinan yang ketiga. Iya, betul. Kemudian yang keempat, Kak Iva, yang keempat yaitu penurunan kematian ibu, bayi dan anak. Penurunan kematian ibu, bayi dan anak. Nah, seperti ini itu. sih? Ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi si remaja putri, si perempuan. Ketika dia belum siap ketika rahimnya atau alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi, untuk hamil, untuk melahirkan, kemungkinan untuk terjadinya kematian atau mungkin keguguran itu sangat-sangat besar seperti itu. Dibanding ketika dia rahimnya sudah siap untuk dibuahi di usia 20 ke atas, dia akan lebih kuat dalam mengandung, melahirkan seperti itu. Ibaratnya itu rahimnya itu belum matang gitu. Belum matang, betul. Belum matang seutuhnya, jadi belum siap untuk diemban untuk dibuahi tadi ya. Dibuahi itu kan artinya kan kita mengandung gitu ya. Mengandung berarti di dalamnya itu ada beban. Ya, mungkin itu kali ya. Betul. Tapi nanti kita akan membahasnya secara detail di bagian kesehatan reproduksinya nanti. Betul. Itu salah satu tujuan tadi ya, pendewasaan usia perkawinan. Menurunnya atau penurunan kematian ibu, bayi dan anak. Betul. Kemudian yang terakhir, aktualisasi diri bagi wanita. Nah, apa tuh? Mungkin tidak dapat kita nafikan ketika seorang wanita sudah menikah, secara otomatis tanggung jawab utama yang dia perankan yaitu mengurus suami dan nanti ketika punya anak mengurus anak-anak. Jadi dari sisi aktualisasi diri dia sendiri tidak bisa terrealisasi, tidak bisa
mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri. Contohnya tadi seperti pendidikan, lalu terputus seperti itu. Oke, jadi dia juga tidak mempunyai wawasan yang cukup luas lah gitu ya. Iya, seperti itu. Ini tadi tujuannya ya, aktualisasi diri bagi wanita. Iya. Ya, kalau ketika seorang wanita belum siap untuk menerima hakikatnya, Ya. dia kodratnya pada saat itu dia sebagai seorang istri, ibu, menantu maupun